Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jovan Darmanto Gas, kelas R2F dengan nomor pokok mahasiswa 202021500485, ingin menceritakan kembali isi dari film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk sebagaimana yang telah ditugaskan di mata kuliah Menyimak dan Berbicara. Film dari adaptasi novel karya Buya Hamka ini menceritakan seorang pemuda bernama Zainuddin. Zainuddin ini merupakan seorang yatim piatu yang ditinggal oleh orang tuanya sejak kecil dan tinggal bersama pengasuhnya di Makassar. Suatu hari, Zainuddin hendak ke tanah kelahiran ayahnya, yaitu di Minangkabau, tepatnya di Desa Batipu. Selain ingin mengetahui tempat kelahiran ayahnya, Zainuddin ini ingin menimba ilmu agama lebih dalam lagi. Akhirnya setelah izin dengan pengasuhnya yang di Makassar, Zainuddin pun akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju ke Desa Batipu. Dan sesampainya di Desa Batipu, Zainuddin langsung bertemu dengan Mande Jamilah, yang merupakan Mande Jamilah ini ialah teman ayahnya semasa dulu. Lalu saat Mande Jamilah bertemu dengan Zainuddin, Mande Jamilah tidak bisa menerima Zainuddin dengan begitu saja, karena untuk tinggal di desa tersebut haruslah dengan perizinan dari nenek mama atau yang dituakan dari desa tersebut. Namun keesokan harinya Zainuddin pun akhirnya tinggal di situ bersama Mande Jamilah. Dan pada pagi hari, Zainuddin dan suami dari Mande Jamilah ini berjalan menyusuri Desa Batipu ini sambil memperkenalkan betapa indahnya tanah kelahiran ayahnya Zainuddin. Secara tak sengaja, gadis atau kembang desa pun dari Desa Batipu lewat yang bernama Hayati. Hayati ini merupakan kembang desa, namun juga sekaligus dia yatim piatu karena telah ditinggal oleh kedua orang tuanya dan tinggal bersama pamannya, yang merupakan pamannya ini ialah ninik mamak atau yang dituakan atau yang dihormati di tempat tersebut. Lalu suami dari Mande Jamilah ini menjelaskan kepada Zainuddin bahwa Hayati ini ialah kembang desa dari Desa Batipu, dan si mama ini atau pamannya Hayati ini memberitahu kepada Hayati untuk tidak dapat dipinang atau dilamar atau didekati oleh remaja dari Desa Batipu. Lalu suami dari Mande Jamilah ini pun memberitahu kepada Zainuddin bahwasannya jikalau ingin mendengar tablik atau pelajaran agama dapat datang ke surau setempat yang ada di Desa Batipu itu. Lalu pada malam harinya Zainuddin pun mendatangi surau tersebut, dan setelah selesai dari tabliknya, Zainuddin pun pulang. Namun cuacanya pada saat itu ialah hujan, kondisinya hujan, dan akhirnya Zainuddin walaupun membawa payung pun akhirnya meneduh karena diajak temannya di salah satu kedai. Dan kebetulan di kedai tersebut terdapat pula Hayati bersama temannya yang bernama Upik Banun. Namun pada saat itu Hayati tidak memiliki payung, tidak membawa payung. Upik Banun ini memberi kode kepada Zainuddin atau memberi kesempatan kepada Zainuddin untuk mendekati Hayati dengan cara meminjami payungnya.
Lantas Zainuddin pun menawarkan pinjaman payungnya kepada Hayati, lalu Hayati pun menerimanya. Lalu keesokan harinya Hayati mengembalikan payung milik Zainuddin ini lewat adiknya bersamaan dengan sepucuk surat yang berisikan terima kasih karena telah ingin meminjamkan payungnya. Zainuddin pun yang menerima surat itu lantas senang dan kembali mengirimi Hayati surat. Isi surat tersebut ialah berisikan tentang bahwasannya Zainuddin ini ingin berteman dengan Hayati karena di sana di desa Batipu itu remaja-remaja atau sepantaran Zainuddin jarang ada yang ingin berteman dengan Zainuddin. Lantaran Zainuddin ini asalnya tidak jelas, maksudnya ini dari luar Batipu. Lalu Hayati yang merasa iba pun lantas menerima menjadi teman dari Zainuddin. Hari-hari pun berlalu dan hubungan Zainuddin dan Hayati pun semakin erat. Dan sampailah di suatu hari ketika Hayati selesai mengambil air dari sungai untuk dibawa ke rumah, bertemulah dengan Zainuddin yang pada saat itu tidak sengaja ingin pulang setelah menulis surat atau hikayat, karena Zainuddin ini orangnya juga pandai atau hobi menulis surat atau hikayat. Bertemulah mereka di dekat sungai tersebut. Tanpa sengaja paman Hayati ini memergoki mereka berdua, namun tidak ditegur dan hanya lewat begitu saja. Para paman atau nini mama ini dari pihak Hayati merasa bahwasannya terganggu dengan hubungan Hayati dan Zainuddin. Lantas karena itulah Zainuddin akhirnya disuruh pergi ke Padang Panjang atau Bukit Tinggi untuk menimba ilmu, jikalau ingin menimba ilmu lebih dalam lagi. Lalu Zainuddin yang kecewa lantas hanya bisa menerima karena kekuasaan nenek mama di sana itu bisa menghitam putihkan kebenaran. Akhirnya Zainuddin pun keesokan harinya setelah pamit dari Mandi Jamila beserta suaminya, Zainuddin hendak ke kota Padang Panjang. Sebelum pergi ke kota Padang Panjang, Zainuddin singgah sebentar di tempat biasa ia menulis hikayat. Dan Hayati yang tahu akan hal tersebut langsung menyusuli Zainuddin ke tempat itu. Di sanalah mereka berbincang dan saling mengungkapkan isi hati bahwasannya mereka berdua saling mencintai. Dan pada akhirnya Zainuddin pun yang tadinya hilang harapan dan putus asa lantaran ingin berpisah dengan Hayati pun menjadi semangat. Dan Hayati pun juga mengambil sumpah bahwasanya ia akan tetap menunggu Zainuddin sampai kapanpun itu. Dan Zainuddin pun terkaget dan senang akan hal itu. Akhirnya Zainuddin pun meminta pula azimat atau barang yang tidak begitu mahal kepada Hayati, namun bagi Zainuddin itu ialah sangat berharga. Barang tersebut ialah kerudung Hayati. Zainuddin berbicara kepada Hayati bahwasannya kalau sampai nanti saya tidak ada umur atau sampai kapan tahu kita akan bertemu lagi, saya akan wasiatkan sebelum pada saat saya meninggal, saya akan meletakkannya bersama kafanku. Hayati pun akhirnya memberikan azimat atau memberikan kerudungnya itu kepada Zainuddin. Setelah kejadian itu,
Zainuddin dan Hayati pun saling berjanji bahwasannya akan saling mengirim surat setelah sampai Zainuddin di kota Padang Panjang. Akhirnya pergilah Zainuddin ke kota Padang Panjang. Setelah sampai di kota Padang Panjang, Zainuddin yang sebelumnya sudah disuruh oleh Mande Jamilah untuk menemui kerabat atau teman ayahnya dahulu yang bernama Angku Labai atau Abdul Bari untuk tinggal di sana dan belajar atau memperdalam ilmu agama di sana. Sampailah Zainuddin di rumah Angku Labai atau Abdul Bari ini, gurunya. Dan tak lama kemudian Zainuddin pun diberi kamar dan akhirnya diberi izin untuk belajar di sana. Tak lama kemudian datanglah Bang Muluk. Bang Muluk ini ialah anak dari Angku Labai atau Abdul Bari. Bang Muluk ini merupakan seorang pariawai atau bahasa Indonesianya preman. Pariawai, ya, preman. Pada satu hari di kota Padang Panjang ini akan diadakan festival. Salah satunya ialah adanya acara pacuan kuda. Hayati pun yang rindu berat akan Zainuddin akhirnya ingin pergi ke kota Padang Panjang ke rumah temannya yang bernama Azizah dengan dalil ingin menonton pacuan kuda. Akhirnya pergilah Hayati ke rumah Azizah ini yang di kota Padang Panjang. Zainuddin pun yang dikirimi surat oleh Hayati pun lantas senang karena mendengar hal itu. Namun sesampainya Hayati di rumah Azizah, Azizah pun memperkenalkan Hayati dengan kakaknya atau abangnya yang bernama Aziz. Dengan kehidupan Azizah dan kakaknya ini yang ala-ala kebarat-baratan atau Belandaan, kemodernan, membuat Hayati canggung, dan saat hendak mendatangi pacuan kuda, Hayati pun ditawarkan pakaian oleh Azizah yang dimana pakaian itu sedikit terbuka. Hayati yang awalnya menolak ini tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menerima tawaran dari si Azizah ini. Akhirnya sampailah Hayati bersama Azizah, Aziz dan yang lainnya ke pacuan kuda. Di waktu yang berbarengan datang pula Zainuddin. Namun tidak langsung bertemu. Zainuddin mencari dulu si Hayati, dan betapa terkejutnya Zainuddin bahwasannya melihat Hayati dari kejauhan dengan pakaian seperti itu. Setelah bertemu, karena berbeda tempat menonton, Hayati pun lantas pergi ke tempat penonton yang di stadium atau di ada tempat bangkunya gitulah. Dan sedangkan Zainuddin yang notabene-nya hanya orang biasa nonton dari bawah saja. Hayati pun yang dipaksa oleh Azizah itu kecewa lantaran sejatinya ia tuh mendatangi pacuan kuda hanya ingin untuk bertemu dengan Zainuddin. Begitupun Zainuddin. Setelah dari pacuan kuda, Azizah pun akhirnya beberapa hari kemudian bergegas balik ke desa Batipu. Sedangkan Zainuddin tetap di kota Padang Panjang untuk menimba ilmu. Pada satu hari, ibunda dari Aziz ini terpikat akan kesopanan dan akhlak dari Hayati ini dan parasnya yang cantik ini. Lantas ibu dari Aziz ini menyuruh Aziz untuk mengirimkan lamaran untuk
Hayati, untuk menikahkan Hayati. Akhirnya dikirimlah lamaran tersebut kepada nenek mamanya Hayati. Zainuddin yang tahu akan hal itu pun akhirnya mengirim pula lamaran juga kepada Hayati. Namun sayangnya di desa Hayati, yaitu tepatnya di Batipu, kekuasaan Datuk Nini Mamak ini sangatlah berpengaruh sampai-sampai keputusan Hayati untuk bersuami pun diputuskan oleh Nini Mamak tersebut. Dan akhirnya Nini Mamak tersebut karena lebih melihat kriteria calon pasangan Hayati itu dengan kekayaan atau harta, akhirnya Azizlah yang dipilih, yang diterima untuk melamar Hayati. Zainuddin pun akhirnya dikirimi surat bahwasannya permintaan maaf bahwa lamarannya ditolak untuk Hayati. Zainuddin pun yang kecewa dan sakit hati pun perlahan mencoba untuk ikhlas. Namun Zainuddin bertanya kepada Bang Muluk yang merupakan pariawai, siapakah si Aziz ini? Bang Muluk menjelaskan bahwa si Aziz ini ialah orang yang sangat terkenal dengan judinya, pegawai Belanda, perusak hubungan rumah tangga orang. Zainuddin yang tahu akan hal itu pun akhirnya mengirimi surat kepada Hayati bahwasannya pernikahan yang Hayati lakukan itu ialah tidak lain dan tidak bukan ialah pernikahan kecantikan, yaitu pernikahan harta, dan memberitahu bahwasannya semoga pernikahan itu tidak sampai pada cita-citanya. Dan Zainuddin pun dalam suratnya itu menanyakan kembali apakah Hayati benar-benar yakin dengan ingin menikah dengan Aziz, karena pada saat dulu sebelum Zainuddin ini pergi ke Kota Panjang, Zainuddin ingat bahwa akan sumpahnya dan janjinya Hayati ini. Namun Hayati ini yang hanya pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya hanya bisa berbohong kepada Zainuddin bahwasanya dia telah menerima dan mungkin kita akan sakit hati untuk beberapa waktu ke depan. Namun percayalah bahwasanya ini lebih baik untuk jalan kita berdua. Zainuddin pun yang dikirimi surat berisikan seperti itu kecewa. Akhirnya Zainuddin pun terganggu jiwanya, sakit jiwanya. Akhirnya Zainuddin pun terbaring selama 2 bulan di kasur karena terganggu jiwanya tersebut. Hayati yang mendengar hal tersebut lantas merasa iba, dan ibu dari Bang Muluk ini dan Bang Muluk ini telah memanggil psikiater atau orang yang mengerti penyakit tersebut. Psikiater tersebut menjelaskan bahwasannya haruslah Zainuddin ini bertemu dengan Hayati terlebih dahulu. Akhirnya dengan berusaha psikiater ini mencoba menghubungi Hayati dan Aziz untuk menyambangi kediaman atau tempat di mana Zainuddin tinggal di Kota Padang Panjang itu. Sesampainya Aziz dan Hayati di Kota Padang Panjang, yaitu di kediaman Zainuddin pun yang tadinya lemas menjadi bersemangat kembali karena melihat Hayati datang menemuinya dan mengigau dan setengah sadar bahwasannya mengajak Hayati
untuk menikah. Namun setelah Zainuddin melihat tangannya Hayati, sangat disayangkan bahwa Hayati ini telah menjadi kepunyaan orang lain. Zainuddin pun yang makin sakit itu mengusir mereka berdua, yaitu Aziz dan Hayati, untuk segera pergi meninggalkannya. Hayati pun nangis pada saat itu, namun mau gimana lagi. Dan akhirnya Aziz dan Hayati pun pergi meninggalkan Zainuddin. Nah, Zainuddin ini pun yang tadinya sakit jiwanya mulai perlahan terobati, dan ditemani Bang Muluk, Zainuddin pun ingin bergegas pergi ke tanah Jawa untuk menjadi penulis karena kemampuannya ini. Akhirnya setelah izin dengan gurunya, Zainuddin pun pergi ke kota Batavia atau Jakarta sekarang ini, ke kota Batavia bersama Bang Muluk. Di Batavia ini Zainuddin, Bang Muluk pun mengontrak ya untuk sementara waktu, sambil Zainuddin ini bekerja sebagai penulis. Zainuddin bekerja sebagai penulis, mengarang cerita, menulis hikayat. Hari-hari pun berlalu dan tibalah di suatu hari bahwa Zainuddin atau tulisan-tulisan dari Zainuddin ini sangat laku dan digemari oleh seluruh masyarakat. Akhirnya Zainuddin ini pun ditawari oleh pemilik penerbitan koran tersebut, pemilik penerbitan percetakan tersebut, untuk melanjutkan atau mendirikan kembali bisnisnya yang hampir bangkrut, percetakan yang hampir bangkrut ini di Surabaya. Akhirnya dengan tawaran yang sangat fantastis ini, karena nanti jikalau berhasil penghasilannya akan dibagi 50% 50%. Akhirnya Zainuddin pun mengiyakan, mensepakati bahwasannya Zainuddin siap untuk membangun kembali percetakan yang hampir bangkrut di Surabaya itu. Di lain tempat, Hayati pun yang makin hari makin tersiksa lantaran Aziz ini jarang pulang ke rumah, jarang ada bersama Hayati ini. Lalu dengan kata-katanya yang kasar, kerap kali menyakiti Hayati ini. Pada satu malam, Aziz yang telah lama tidak pulang ke rumahnya, Hayati pun ketiduran saat menunggu Aziz lantaran membaca novel. Aziz pun pulang dengan keadaan marah karena Hayati pun tidak menyambutnya lah. Lalu setelah itu Hayati pun dimaki dan dikatai dicaci dan dimaki oleh si Aziz ini. Hayati pun yang sakit hati langsung bergegas ke kamar, pergi ke kamar. Dan Aziz ini yang merasa tindakannya itu berlebihan, akhirnya menyusuli Hayati untuk balik ke kamar dan meminta maaf dan memberitahu bahwasannya Aziz ini mendapat pemindahan tempat kerja ke Surabaya. Akhirnya bersama Hayati pun, akhirnya Aziz dan Hayati ke Surabaya. Saat di Surabaya, Zainuddin pun makin hari makin berhasil untuk membangkitkan percetakan yang hampir bangkrut itu, dan
pada akhirnya membeli rumah mewah, membeli mobil, dan membuka opera, ya, menampilkan opera dari untuk hikayat-hikayat yang telah dibuatnya. Dan setelah membuat opera, lalu Zainuddin mengundang klub seluruh anak Sumatera untuk menontonnya dan menjamunya setelah menontonnya di rumahnya. Hayati yang pada saat itu juga kagum akan gubahan Z itu, yang pada saat itu tidak dituliskan bahwa Zainuddin lah yang menerbitkan buku atau tulisan-tulisan tersebut. Hayati pun tertarik untuk mendatangi opera tersebut. Bersama Aziz pun akhirnya mereka datang ke opera tersebut. Betapa kagetnya bahwa setiap adegan yang dimainkan oleh para pemain atau aktor itu percis saat seperti Hayati dulu bersama Zainuddin. Karena isi ceritanya pun sama percis seperti Zainuddin. Namun Hayati pun belum tahu bahwa itu ternyata Zainuddin. Alangkah kagetnya Hayati pada saat diperkenalkannya pencipta atau gubahan atau pengarang dari karya-karya gubahan Z, yaitu Zainuddin. Namun pada saat itu Zainuddin itu telah berganti nama atau mempunyai nama panggilan atau nama lain, yaitu Tuan Syabir. Aziz pun yang lantas kaget dan cemburu kepada Hayati pun akhirnya menemui Zainuddin di pestanya, dan bertemulah Aziz, Hayati, dan Zainuddin. Zainuddin pun yang tak sengaja melihat mereka berdua lantas menghampirinya dan mengatakan bahwasannya mereka berdua ialah sahabat lah. Aziz dan Hayati pun kaget bahwasannya secepat ini Zainuddin bisa atau udah masyhur kaya di mana-mana. Lalu Aziz pun yang pada saat itu terlilit hutang karena dibanyakan judi, meminjam uang kepada Zainuddin, dan akhirnya Zainuddin pun memberinya. Aziz yang memberitahu kepada Hayati bahwa ia meminjam uangnya kepada Zainuddin. Hayati pun langsung memberitahunya bahwasannya tidakkah kau malu bahwa perbuatan kita yang telah kita lakukan terhadapnya dahulu, mengingat sampai sakit atau terbaring 2 bulan di atas ranjang Zainuddin itu. Lalu Aziz pun yang mendengar itu kesal dan meninggalkan Hayati di pesta tersebut. Singkat cerita, di suatu hari Aziz ini terlilit hutang dan tidak bisa lagi membayarnya. Akhirnya di suatu pagi ia didatangi oleh penagih hutang yang ingin membereskan rumahnya. Hayati pun yang sebelumnya tidak diberitahu oleh Aziz ini diberitahu oleh penagih hutang bahwasannya suami telah dipecat dan suaminya telah tidak sanggup membayar hutang lah. Aziz yang pada saat itu pusing harus kemana lagi dia pergi, akhirnya dia bersama Hayati mendatangi rumah Zainuddin. Zainuddin pun dengan kerendahan hatinya menerima kedatangan Aziz dan Hayati tersebut, hingga memberikan tumpangan atau izin untuk tinggal di rumahnya Zainuddin yang luas ini kepada Aziz dan Hayati. Aziz dan Hayati pun yang malu ini akhirnya berterima kasih kepada Zainuddin. Di suatu malam, Aziz yang hendak makan malam bersama Zainuddin, Hayati, dan Bang Muluk tiba-tiba jatuh sakit. Singkat cerita,
Setelah agak pulih, Aziz ini ingin merantau ke tanah atau ke desa lain atau ke kota lain untuk mencari pekerjaan dan menitipkan Hayati kepada Zainuddin. Lalu setelah itu Zainuddin pun mengiyakan permintaan dari Aziz tersebut dan diongkosinnya Aziz oleh Zainuddin. Singkat cerita, di lain tempat Aziz pun ternyata tidak benar-benar mencari pekerjaan lain, melainkan menuliskan surat untuk perceraian kepada Hayati karena telah sering menyakitinya dan mengembalikannya kepada Zainuddin. Dibarengi dengan kabar bahwa kematian ia ialah bunuh diri. Aziz itu bunuh diri setelah mengirim surat itu. Setelah surat sampai kepada Hayati, Hayati pun kaget dan pingsan. Singkat cerita, Hayati pun yang bingung akan kejelasan dia tinggal di ini meminta untuk meminta kejelasan kepada Zainuddin bahwasannya apa posisi dia di rumah itu. Zainuddin pun berbicara bahwasannya ingin mengembalikan Hayati ini ke rumahnya di Batipu, di desa Batipu. Hayati yang tahu bahwa Zainuddin ini masih cinta akan dia karena ditunjukinya oleh Bang Muluk di ruang kerjanya terlukis jelas lukisan wajah Hayati yang membuat Hayati itu terasa iba dan haru gitu. Hayati pun sejatinya juga masih mencintai Zainuddin, dan pada satu malam Hayati pun mencurahkan isi hatinya dan ingin bersama dengan Zainuddin. Namun Zainuddin pun yang pada saat itu termakan emosi, akhirnya tetap mengembalikan Hayati ke kampungnya melalui kapal Van der Wijk ini. Lewat kapal Van der Wijk diongkosin oleh Zainuddin. Setelah hendak ingin pergi menaiki kapal Van der Wijk, Hayati yang ditemani oleh Bang Muluk saja berkata kepada Bang Muluk bahwasanya kakinya terpaku, dirinya serasa enggan untuk menaiki kapal ini. Dirinya merasa bahwasannya yang pergi ke laut tidak akan pernah kembali lagi. Namun Bang Muluk ini menenangkan Hayati karena itu hanya pikiran Hayati saja. Namun naas, singkat cerita, Hayati pun di tengah perjalanan di kapal Van der Wijk ini tenggelam, kecelakaan. Dan di lain sisi Zainuddin pun yang di rumah telah menerima surat dari Bang Muluk, yang surat itu ialah titipan dari Hayati, bahwasannya kecurahan isi hati Hayati. Zainuddin pun yang pada saat itu iba dan labil lah, akhirnya segera ingin menyusul Hayati. Namun naas, kapal yang ditumpangi oleh Hayati ini jatuh kecelakaan. Singkat cerita, Zainuddin dan Bang Muluk pun pergi ke posko penyelamatan atau posko korban dari kapal Van der Wijk itu dan menemukan Hayati sedang sakratul maut. Singkat cerita, Hayati pun akhirnya meninggal dan Zainuddin pun masih tetap mencintainya, sampai-sampai di rumahnya itu dibuatkan rumah yatim piatu bernama Rumah Yatim Piatu Hayati, dan menuliskan
hikayat selanjutnya tentang dirinya dan Hayati. Singkat cerita, Zainuddin pun akhirnya bisa berdamai dengan diri sendiri dan tidak lagi menganggap Hayati ini orang lain, dan menganggap bahwa Hayati ini ialah kekasihnya. Oke, di akhir cerita, inilah akhir cerita film ini, tentang film Kapal Van der Wijk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.